Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di pagi hari ini Ustazah ingin bercerita kepada kalian tentang pahlawan-pahlawan dalam Islam. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau kalian nonton film ada beberapa tokoh seperti Superman, Iron Man, Hulk, Batman. Nah, ini hanyalah ada di tokoh-tokoh film saja. Kehebatannya hanya fiksi atau rekayasa dan di dunia nyata ini tidak ada. Nah, sebenarnya kita punya kok pahlawan-pahlawan yang benar-benar ada di dalam dunia ini. Nah, pahlawan itu pahlawan yang sudah teruji keberaniannya dan juga teruji komitmennya terhadap agama Islam. Nah, siapa saja pahlawan-pahlawan itu? Yuk, silakan disimak. Yang pertama adalah Khalid bin Walid. Ya, selain kehebatannya dalam berduel satu lawan satu, Khalid bin Walid juga memiliki kemampuan berpikir cepat dan tepat. Ia mampu melakukan modifikasi strategi dengan cepat di tengah peperangan. Jumlah pasukan yang sedikit tidak lantas membuatnya gentar berhadapan dengan musuh. Dengan bekal keimanan yang kuat dan kecerdasan di atas rata-rata, membuatnya tak pernah merasakan kekalahan dalam peperangan. Dengan skill epiknya, ini tentu saja Khalid bin Walid layak mendapat julukan The Perfect Leader. Berikutnya ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, gak banyak orang yang tahu bahwa selain sebagai panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi juga memiliki keahlian lain, yaitu sebagai dokter. Ia pernah mengobati musuhnya, Richard the Lionheart, saat Richard sedang sakit parah selama masa perjanjian damai antara pasukan Salib dan Muslim, hingga akhirnya Richard sembuh. Ya, jadi Salahuddin Al-Ayyubi memiliki dua kemampuan yang sama baiknya, yaitu sebagai panglima perang dan sebagai dokter. Maka Salahuddin Al-Ayyubi layak dijuluki The Two-Faced. Selanjutnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Rasulullah yang memiliki keahlian memanah di atas rata-rata. Sejarah mencatat bahwa ia tidak pernah meleset dalam memanah musuh. Bahkan, ia mampu melepaskan 3 anak panah sekaligus dan mengenai 3 sasaran. Dengan skill epiknya ini, Sa'ad layak dijuluki The Sniper. Nah, tentunya lebih hebat kan dari Robin Hood? Selanjutnya yaitu Muhammad Al-Fatih. Nah, ini adalah idola kaum remaja anak-anak muslim nih. Ya, jadi Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang kaisar atau raja. Yang membedakan Muhammad Al-Fatih dengan yang lain adalah strategi perangnya yang tidak hanya berhasil membobol benteng Konstantinopel, tapi juga telah menghipnotis pasukan Bizantium. Mereka semua kaget dan tidak menyangka bahwa Muhammad Al-Fatih akan melakukan hal yang mustahil dilakukan oleh siapapun, yaitu mengangkat kapal-kapal perang ke atas perbukitan. Dengan skill epiknya ini, Muhammad Al-Fatih layak dijuluki The Magician. Sebenarnya masih banyak lagi loh pahlawan-pahlawan Islam yang perlu kalian tahu. Tapi sekarang Ustazah hanya memberikan keterangan singkat saja ya. Silakan kalau kalian ingin lebih tahu bisa cari buku-bukunya di perpustakaan atau di toko buku yang mengulas tentang kehebatan pahlawan-pahlawan tadi. Dan di Indonesia juga ada loh pahlawan yang gagah berani, yang komitmen terhadap Islam. Contohnya ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Hasanuddin, Tuanku Tengku Imam Bonjol, dan juga Cut Nyadin. Nah, mudah-mudahan dengan Ustazah bercerita seperti ini, kalian tambah semangat ya untuk belajar sejarah dan
untuk meneruskan semangat kepahlawanan mereka. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.